kayak sapi duduk dia, kok dari kejauhan kayak sapi. Makanya orang Quraisy, orang Arab menyebutnya Thaur karena gunung ini menyerupai apa? Sapi. Kalau dalam Al-Qur'an Al-Baqarah ya kan, sapi itu sapi betina itu Baqarah. Ini Thaur ini ya sapi jantan kok Thaur itu. Baik. Ada apa dengan Thaur ini sampai diabadikan dalam sejarah Islam kita? Karena di Jabal Thaur inilah Rasulullah SAW sebelum beliau memulai hijrahnya ke kota Madinah, beliau menghilangkan jejaknya. Madinah itu di sebelah utaranya Mekah. Sekali lagi, Madinah itu di sebelah apa? Utaranya Mekah. Dan Gunung Thaur ini sebelah selatannya Mekah. Semestinya kalau beliau mau ke Madinah hijrah itu langsung pergi kemana? Ke utara lah, ke utara langsung. Tapi beliau kok bisa jalan ke selatan? Ngapain ke sini? Itu tujuannya untuk menghilangkan apa? Jejak dari kejaran orang-orang kafir Quraisy. Dan beliau bermalam di sini. Di mana guanya? Di puncak itu. Di ujung itu ada guanya. Gua jangan dipahami seperti gua yang ada di Indonesia. Jangan dipahami seperti gua di Indonesia. Itu cuma hanya tumpukan batu-batu begitu, dan bawahnya itu bisa digunakan untuk istirahat. Jadi kelihatan orang yang di dalam gua itu dari luar kelihatan. Nah, Rasulullah SAW tinggal 3 hari 3 malam di gua tersebut bersama siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan setiap hari juga budaknya Abu Bakar As-Siddiq mengirim susu, makanan untuk Rasulullah SAW dan juga Abu Bakar As-Siddiq. Di antara yang sahabiyat wanita yang amat sangat berjasa juga dalam proses hijrahnya Rasulullah SAW adalah putrinya Abu Bakar As-Siddiq, Asma bintu Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, yang mana Asma ini sampai dia, perhatikan ibu-ibu, yang terutama ibu-ibu. Wanita itu biasanya bajunya ada ikat apanya? Ikat pinggang. Jadi ikat pinggang ini itu sudah ada pada zamannya Rasulullah SAW. Ikat pinggang bagi pakaiannya kaum wanita itu sudah ada pada zamannya Rasulullah SAW. Bahkan ikat pinggang, tali pinggang untuk kaum wanita yang pertama kali memakai adalah Hajar, ibunya Ismail alaihissalam, istrinya Ibrahim alaihissalam, yang pertama kali pakai. Jadi sudah ada sampai hari ini wanita pakai ikat pinggang itu, tapi dipakai ketika di rumah. Kalau di luar rumah jangan pakai ikat apa? Pinggang, karena ini akan membentuk apa? Tubuh, dan itu jelas akan menimbulkan fitnah. Gak boleh pakai ikat pinggang itu di hadapan suami biar kelihatan langsing, meskipun gembrot kan ya, biar kelihatan langsing. Itu ibadah, itu berpahala. Taib. Ada apa dengan tali pinggang ini? Tali pinggang ini oleh Asma binti Abi Bakar, beliau belah tali pinggangnya menjadi 2. Awalnya satu dibelah jadi 2, satu untuk mengikat makanannya Rasulullah SAW, yang satunya untuk mengikat makanannya siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Semenjak itu Asma binti Abi Bakar digelari Datu Nitaqaini, seorang wanita, gadis yang memiliki 2 ikat pinggang. Masya Allah, sampai mendapatkan gelar Datu Nitaqain. Seluruh sahabat Rasulullah SAW kalau memanggil Asma, ya Asma binti Abi Bakar Datu Nitaqaini, pasti disematkan nama Datu Nitaqaini, karena yang memberikan gelar Datu Nitaqaini adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW di sini jamaah 3 hari 3 malam, dan dikejar oleh orang Quraisy. Orang Quraisy tidak mau ngalah juga. Mereka mengejar sampai dengan kuda-kuda mereka naik ke ujung sana. Dengan kuda-kuda mereka, bayangin, dengan naik kuda orang kafir Quraisy itu bisa sampai ke atas sana. Yang saya sampai sekarang ini gak habis pikir, gimana ceritanya kuda bisa naik ke atas. Coba kuda Indonesia yang paling hebat suruh naik ke atas, bisa enggak? Dan ini sambil dinaiki oleh orang, bayangin, sambil dinaiki sampai ke atas sana. Dan sampai di atas, Rasulullah SAW melihat kaki-kaki kuda itu di atas, di depan gua, di depan mulut gua. Sampai Abu Bakar bergetar saking takutnya karena melihat kuda-kuda tersebut.
yang mendekati mereka. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq mengatakan kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, idza ra'a ahaduhum ila jihati arjulihim la ra'auna." Ya Rasulullah SAW, ya Rasulullah, seandainya orang-orang kafir Quraisy itu melihat ke arah kaki-kaki mereka, pasti mereka akan melihat kita. Pasti mereka akan melihat apa? Kita. Maksudnya, kok melihat ke bawah gitu, pasti akan melihat kita. Dijawab oleh Rasulullah SAW, "La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana." Jangan takut, jangan kau sedih, jangan khawatir wahai Abu Bakar, sesungguhnya Allah bersama kita. Akhirnya diturunkan dalam surat Taubat ayat 30. Jadi turun ayat menceritakan ini dalam surat At-Taubah juz 10, juz yang ke-10, ayat 40. "Illam tansuruhu faqad nasarahu Allah. Id akhrajahu alladhina kafaru thaniya itsnain id huma fil ghar. Id qala li sahibihi la tahzan, innallaha ma'ana." Ingat wahai orang-orang yang beriman, kok seandainya kalian tidak tolong Muhammad, Allah akan tolong nabinya. Di mana Allah Subhanahu wa taala melindungi dua orang, yaitu Muhammad dengan temannya yang ada dalam gua, yang mana mereka dikejar dan diusir orang-orang kafir Quraisy. Dan dua orang ini bersembunyi di dalam gua, dan Rasulullah SAW menenangkan saudaranya, "Wahai Abu Bakar, jangan takut, jangan sedih, sesungguhnya Allah bersama kita. La tahzan, innallaha ma'ana." Jangan takut, jangan sedih wahai Abu Bakar, Allah bersama kita. Ini sampai disebutkan, diabadikan dalam apa? Al-Quran, surat apa tadi? At-Taubah ayat 40. Dan inilah Gunung Thur, gunung yang bersejarah, dan kita nampak telah sampai sini. Saya kira cukup, insya Allah. Kita balik ke bis kita. Kita akan lanjutkan perjalanan tempat yang lain, ya.